Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadiatul Azizah dengan NIM 2111404071722 dari kelas 08 TPLP 009 Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Tema yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang gruper, di mana ada studi kasus pada PT Sinergi Digital yang mengalami masalah pada kerjasama tim, seperti komunikasi yang kurang lancar, dokumen proyek yang berantakan, sulit mengatur jadwal rapat, dan juga sulit memantau perkembangan kerja tim. Di video kali ini yang akan saya bahas itu ada 3 hal. Yang pertama itu mengidentifikasi apa saja fitur-fitur yang paling krusial untuk diimplementasikan pada studi kasus PT Sinergi Digital. Kemudian yang kedua itu ada contoh aplikasi gruper yang paling cocok untuk setiap fitur-fiturnya. Kemudian yang ketiga itu ada tentang analisa pergeseran paradigma interaksi yang telah terjadi dari mulai command line interface menuju graphic user interface, kemudian natural user interface, dan juga ada AI based interface dan brain computer interface. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu gruper? Jadi gruper itu adalah suatu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama tim dalam sebuah organisasi. Setelah melakukan pengamatan pada permasalahan yang terjadi di PT Sinergi Digital, saya dapat mengambil kesimpulan 3 fitur gruper yang paling krusial untuk diimplementasikan pada permasalahan PT tersebut adalah yang pertama itu ada fitur kolaborasi dan komunikasi real time, yang kedua ada fitur manajemen dokumen terpusat, kemudian yang ketiga itu ada fitur manajemen proyek dan test tracking. Yang pertama itu tadi ada fitur kolaborasi dan komunikasi real time. Mengapa sih fitur ini penting? Karena fitur komunikasi real time ini bisa mengurangi permasalahan komunikasi tidak lancar antar anggota tim, khususnya untuk anggota tim yang sedang berada di lokasi yang berbeda. Fitur ini juga bisa menggantikan email yang menumpuk yang kadang tuh membuat kita bingung. Manfaat langsungnya dari fitur ini yaitu dapat mempermudah koordinasi tentunya. Kemudian yang kedua itu mempercepat respon antar anggota. Kemudian yang ketiga itu dapat meningkatkan pemahaman tim atas proyek yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua itu tadi ada fitur manajemen dokumen terpusat. Mengapa sih fitur ini penting? Karena dengan adanya fitur ini dapat menghindari adanya file ganda, kemudian dapat membantu kita untuk mencari versi terbaru. Lalu dapat menyatukan semua dokumen dalam satu tempat, jadi tidak tercecer di mana-mana sehingga tidak membingungkan. Manfaat langsung dari fitur itu dapat memberikan satu sumber kebenaran dalam pengelolaan dokumen. Artinya, semua dokumen atau informasi penting itu disimpan dan dikelola di tempat yang sama, sehingga semua tim itu mengacu pada informasi yang sama tanpa adanya versi ganda yang dapat membingungkan, sehingga dapat mempercepat akses dan kolaborasi pada file proyek. Yang ketiga tadi itu ada fitur manajemen proyek dan test tracking. Mengapa sih fitur ini penting? Karena transparansi progres proyek itu sangat dibutuhkan oleh manajer proyek agar bisa memantau status tugas masing-masing anggota secara real time. Manfaat langsung dari video ini yaitu pekerjaan jadi lebih mudah untuk dipantau, kemudian masalah bisa diketahui lebih cepat, dan semua anggota tim itu bisa tetap fokus pada tujuan yang sama. Untuk pembahasan yang kedua itu tentang contoh aplikasi gruper yang cocok untuk setiap fitur-fitur yang telah disebutkan tadi. Untuk fitur kolaborasi dan komunikasi, saya menyarankan untuk menggunakan Microsoft Teams karena Microsoft Teams ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama itu aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Microsoft 365 seperti Word, Excel, OneDrive, dan SharePoint. Yang kedua, fitur chat, video conference, dan 3D discussion itu sudah ada dalam satu aplikasi itu. Yang ketiga, mendukung multi lokasi dan integrasi kalender. Tetapi aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu keterbatasan dengan internet. Jadi kinerja tuh bisa menurun kalau internetnya tuh melambat atau bahkan tidak ada sinyal internet sama sekali. Kemudian biaya lisensinya cukup mahal, jadi
jika tidak digunakan dengan baik akan berasa merugikan. Untuk fitur yang kedua ini, tadi kan ada fitur untuk manajemen dokumen. Saya menyarankan untuk menggunakan Google Workspace karena Google Workspace ini adalah sekumpulan aplikasi berbasis cloud dari Google yang dirancang khusus untuk mendukung kolaborasi dan produktivitas tim, khususnya dalam hal penyimpanan, pengelolaan, pengeditan dokumen secara bersama dan real time. Contohnya ini ada Google Drive, Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides. Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu, semua anggota tim itu bisa melakukan pengeditan dokumen secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, sehingga bisa lebih cepat dan efisien. Yang kedua, semua perubahan disimpan secara otomatis, jadi bisa dilihat atau diubah atau dikembalikan di versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Yang ketiga, mudah diakses dimanapun dan kapanpun karena bisa dibuka di laptop, di handphone, atau di tablet selama masih terhubung ke internet. Tetapi aplikasi ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama itu tentunya ketergantungan dengan sinyal internet. Jadi jika tidak ada sinyal internet, maka aplikasi tidak bisa digunakan. Atau jika sinyal internet melambat, maka kinerja aplikasi juga akan menurun. Kemudian yang kedua itu, struktur foldernya terbatas, jadi kurang cocok untuk proyek besar yang membutuhkan pengaturan sistem folder yang rumit atau bertingkat banyak. Untuk fitur yang ketiga itu tadi ada fitur manajemen proyek. Saya menyarankan untuk menggunakan Trello karena Trello ini sudah memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama ini, Trello itu antarmuka, visualnya intuitif karena sudah menggunakan Kanban board, jadi mudah difahami dan cocok untuk tim lintas fungsi. Yang kedua, Trello ini mudah digunakan, jadi tidak memerlukan pelatihan teknis khusus yang rumit. Yang ketiga, Trello ini sudah mendukung kolaborasi real time, jadi tim bisa mengecek status progres dari masing-masing anggota secara langsung. Kemudian yang keempat, Trello ini bisa diintegrasikan dengan Google Drive, Slack, atau tools-tools lainnya. Tetapi Trello ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama itu, Trello kurang cocok untuk proyek yang kompleks. Yang kedua, Trello ini fiturnya banyak tersedia di versi yang berbayar, jadi versi gratisnya itu fiturnya itu sedikit, jadi harus melakukan pembayaran untuk berlangganan agar bisa merasakan semua fitur yang tersedia di aplikasi tersebut. Untuk pembahasan yang ketiga ini itu tentang analisa pergeseran paradigma interaksi yang telah terjadi dari mulai CLI, GUI, MUI sampai ke BCI. Yang pertama ini ada CLI atau Command Line Interface. Ini adalah antarmuka awal komputer di mana pengguna harus mengetikkan perintah dalam bentuk teks. Keunggulan dari CLI ini itu bisa cepat dan efisien untuk orang yang sudah ahli, tetapi sulit dipahami untuk orang awam. Contohnya itu ada MS-DOS dan Unix Shell. Selanjutnya yang kedua ini itu ada GUI atau Graphical User Interface. Antarmuka ini sudah berbasis gambar, icon, dan jendela, jadi sudah tidak perlu mengetikkan perintah dalam bentuk teks seperti di Command Line Interface. Kelebihannya ini lebih mudah digunakan tentunya karena sudah bisa tinggal klik dan sudah mendukung drag and drop. Contohnya ini ada Windows dan macOS. Yang ketiga ini ada NUI atau Natural User Interface. NUI ini menggunakan gerakan alami seperti sentuhan, suara, dan gerakan tubuh untuk berinteraksi. Kelebihannya pastinya itu lebih intuitif dan lebih nyaman digunakan. Contohnya itu layar sentuh smartphone, Siri, Google Assistant, dan main game menggunakan AR atau VR. Selanjutnya yang keempat itu ada AI Based Interface dan Brain Computer Interface. Ini adalah antarmuka canggih yang dapat mempelajari kebiasaan kita atau bahkan langsung terhubung ke otak. Kelebihannya yang pasti itu lebih pintar dan lebih canggih, dapat menebak kebutuhan pengguna, dan juga bahkan bisa dikendalikan tanpa menyentuh apapun. Untuk contohnya, AI Interface itu ada ChatGPT dan Smart Home. Kalau BCI itu ada Neuralink dari Elon Musk, itu yang memungkinkan bisa mengendalikan komputer hanya dengan pikiran. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada faktor-faktor kunci yang mendorong percepatan evolusi. Yang pertama itu ada kemajuan perangkat keras. Contohnya GPU, sensor, layar sentuh, dan mikrofon berkualitas tinggi. Perangkat jadi lebih cepat dan canggih sehingga dapat mendukung interaksi seperti sentuhan, suara, dan visual yang lebih halus. Hal ini membuat antarmuka menjadi lebih modern dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua itu adalah kebutuhan pengguna. Contohnya meningkatnya tuntutan akan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas.
Jadi pengguna ini membutuhkan aplikasi yang praktis tanpa ribet, kemudian bisa digunakan di semua perangkat, kapanpun dan dimanapun. Hal ini mendorong antarmuka menjadi lebih sederhana dan user-friendly. Selanjutnya yang ketiga ini ada inovasi perangkat lunak. Contohnya ini ada AI, pemrosesan bahasa alami atau NLP, AR atau VR, dan cloud computing. Perangkat lunak sekarang itu lebih pintar dan interaktif, bisa memahami bahasa, menampilkan dunia virtual, dan menyimpan data online. Hal ini mendukung cara baru untuk berinteraksi dengan teknologi. Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi dan sudah saya jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Sinergi Digital ini perlu untuk mengadopsi groupware dengan fitur kolaborasi real-time, manajemen dokumen terpusat, dan manajemen proyek untuk meningkatkan efektivitas tim lintas lokasi. Dan dalam skala lebih luas, transformasi antarmuka pengguna dari mulai CLI hingga AI interface ini mencerminkan bagaimana teknologi ini beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara lebih alami dan efisien. Sekian penjelasan dari saya tentang apa itu groupware dan bagaimana groupware itu dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di PT Sinergi Digital. Jika ada kesalahan kata atau salah menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.